Gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirimin ke sesi Q&A di kolom question hari Kamis kemarin. Ternyata setelah gue cek semuanya, pertanyaannya itu ada lebih dari 90-an deh. Ada 90 berapa gitu. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah join. Dari 90 pertanyaan, gue akan coba jawab secara random juga ya. Jadi ini gue nggak berdasarkan abjad, gue nggak berdasarkan waktu, jadi random aja. Oke, dari yang pertama pertanyaannya adalah dari Abinur, ABBINOORR dari Instagram. Ditanya, pertamanya adalah, di Prancis tinggal di lingkungan yang gimana bang? Gimana sikap orang-orang sana bang? Jadi, seperti yang kalian tahu atau yang belum tahu juga, gue pindah dari Indonesia ke Prancis, itu bulan November tahun 2021. Nah, jadi waktu itu, pas gue pindah ke Prancis, gue tinggal di daerah Britani. Itu gue stay dulu selama, kalau nggak salah tuh kurang lebih 1 bulanan deh, kurang lebih 4 atau 5 minggu. Itu gue stay di daerah Britani. Jadi sebenarnya waktu itu gue udah nyari rumah dari Jakarta tuh gue udah nyari rumah untuk tinggal. Karena kan kita udah for good nih di Prancis, ya kan? Karena gue udah bosen juga di Jakarta, terus udah stuck juga, apalagi ditambah ada COVID kan, akhirnya oke deh, kita cari lingkungan yang bagus nih buat kita. Jadi, kemarin tuh gue sempat mikir, apa kita pindah ke Paris? Karena di Paris kan juga ada adiknya bini gue juga kan. Cuman, ternyata di Paris itu justru kebalikannya. Jadi, selama pandemik, orang-orang yang tinggal di kota besar justru pada pulang ke kota masing-masing. Pertama, WFH. Terus kedua, biaya hidup di Paris itu tetap mahal walaupun pandemik. Jadi, mereka ngerasa nggak fair. Akhirnya mereka pulang lah ke kampung halamannya masing-masing, bisa dibilang kayak gitu. Terus, akhirnya gue sempat putusin, ya udah gini deh, kita pindah dulu ke Britani, kita cek dulu lingkungan. Nah, sebenarnya Britani ini enak, karena kenapa? Karena Britani daerahnya tuh deket banget sama Inggris. Karena kan gue masih mau bolak-balik ke Inggris juga kan. Jadi dari Britani itu, kalau naik kapal feri, itu kurang, ya hitungan jam, cuman dekat gitu. Kalau dari Britani. Terus, kalau naik kereta juga lebih dekat lagi. Dari naik kereta cuma 2 jam ke London segala macam, kurang lebih 2-3 jam. Jadi sebenarnya kita mikir, daripada gue di Paris, akhirnya gue milih lingkungan yang lebih nature. Jadi akhirnya gue pikir, kan selama di Indonesia gue juga tinggal di Jakarta kan. Jadi pas gue tinggal di Jakarta, gue mikir juga kayak, ya gitu-gitu aja, buka jendela, karena kan COVID juga gue nggak bisa keluar, buka jendela cuma isi gedung gitu, bosen. Karena kan gue tinggal di apartemen gue juga waktu itu. Akhirnya gue pikir, yaudah deh, kita pas ke Perancis kita cari rumah di lingkungan yang bener-bener masih masih natural gitu deh, masih banyak lahan besar, terus deket pantai, deket gunung juga segala macam. Akhirnya gue pikir, udah kita beli rumah di Britani. Akhirnya kita nyari rumah di Britani, kita dapet. Terus tadi pertanyaannya sikap orang-orang di sini. Nah, ini sikapnya yang sebenarnya agak beda ya. Jadi kalau di Paris itu, karena kan emang istilahnya kayak Jakarta gitu ya, banyak orang yang datang, jadi mereka lebih banyak cueknya. Cuman di sini di daerah gue ini di Britani, mungkin nggak banyak, sangat-sangat nggak banyak orang Asia, orang Indonesia apalagi. Jadi masih pure lokal, penduduk lokal di sini. Cuman yang gue pernah ada waktu itu, gue lagi jalan kaki gitu ya sama Jennifer, bini gue. Kita kan bicarain English kan. Kita jalan kaki berdua tuh ke downtown gitu, karena kita emang tinggal di sentralnya juga. Terus pas kita jalan gitu ngomong bahasa Inggris, ada istilahnya sebenarnya udah penduduk lokal lah ya, udah tua gitu, terus sampai ngeliatinnya sampai kayak gini banget, sampai kayak gitu, terus ngeliatin kita dari atas sampai kaki. Padahal gue sama Jennifer kan, Jennifernya padahal orang lokal juga gitu, maksudnya orang Perancis, orang asli Britani, cuman dia ngeliatin kita berdua, bukan gue doang, kita berdua dari atas sampai kaki, karena dia pikir kayak foreigner gitu. Kalau gue dijelas gitu kan, cuma kan Jennifer kan orang lokal sini ya. Jadi kalau gue bisa bilang sih, awal-awal di sini sih mereka masih ngelihat kita tuh sebagai kayak strangers ya, bisa dibilang gitu, karena masih lingkungannya tuh masih murni banget di sini, masih sejuk banget, masih bagus banget, nggak ada polusi, sepi segala macem. Cuman ternyata pas kita ngobrol sama orang lokal segala macem, itu ternyata berlaku sama orang-orang yang tuanya. Cuman kalau anak-anak mudanya, karena gue di dekat daerah rumah gue sini tuh ada lingkungan kayak university-nya gitu, jadi sebenarnya mereka nggak kaget dengan ada pendatang sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, pertanyaan dari Clarissa Disti, makanan favorit Bang Ilham di France.
Jadi sebenarnya kalau ngomongin makanan favorit beda sama makanan Prancis. Karena kita sendiri waktu di Indonesia, apa yang kita makan di Indonesia, apa yang dimasak sama kita di Indonesia itu sama aja sama di Prancis. Karena ya ujung-ujungnya kalau nggak pasta, terus habis itu kita bikin roti sendiri, terus habis itu kita makan nasi juga kadang-kadang. Cuman kalau favorit ada perbedaannya. Jadi ketika gue di Indonesia itu gue lebih suka makan makanan yang agak lebih nggak terlalu panas ya, karena kan pengaruh cuaca juga. Sedangkan gue di sini gue lagi kedinginan banget juga, kemarin juga sempat minus juga. Jadi di sini tuh gue lebih kayak makanan-makanan yang lebih makanan hangat sebenarnya. Jadi kemarin kita bikin sup gitu, sup, cuman bedanya sup di sini beda ya. Kalau misalnya kalau di Jakarta tuh kita ada kayak sup apa ya, kayak sup iga misalnya. Sedangkan kalau di sini ini lebih kayak supnya mirip, cuman makanannya beda, isinya beda. Terus kalau makanan dari Prancisnya sendiri, yang gue suka kalau lagi winter gini tuh kayak raclette gitu. Istilahnya raclette tuh kayak lo kayak ada cheese, ada daging segala macam masak sendiri, terus ya udah terus dipakein jadi kayak dibungkus gitu. Cheese-nya kan udah tadinya kan keras tuh, terus encer gitu dimasukin, ditaruh di dagingnya, terus lu gulung gitu, lu lipet. Terus lo makan, gila itu enak banget. Pertama anget. Kedua, itu enak banget. Cuman karena kita berdua itu emang lebih ke arah vegetarian, walaupun kita nggak bilang kita vegetarian ya. Cuman kita lebih ke arah situ. Itu cuman occasion aja. Salah satunya ketika kita ke rumah orang tuanya Jennifer atau ke rumah neneknya, itu pasti kita makan makanan yang kita nggak bikin di rumah. Weekend kemarin kita pergi ke Nantes ya. Ke rumah neneknya Jennifer. Di situ kita makan steak. Pembukanya itu kita makan salmon, ya, salmon. Terus ada roti, roti itu udah pasti ada, selalu ada di meja. Terus abis pembukanya itu kita makan keduanya adalah steak pakai potato. Potatonya itu yang benar-benar kayak kecil-kecil gitu, bukan potato yang panjang-panjang ya. Terus abis itu digabung sama onion segala macem. Itu anget juga. Dan steaknya ya terserah. Kalau steak kan lo terserah mau pilih mau well done atau rare atau segala macam. Nah, terus apalagi ya, sama galet kemarin kita makan, terus kita pindah ke rumah neneknya satu lagi, itu kayak afternoon tea gitu. Terus jadi minumannya tea kayak biasa, gua sama Jennifer nggak pakai gula. Terus ada satu makanan tuh galet gitu, itu favorit juga sih. Jadi kayak kue yang lu kalau tahu tuh yang di dalamnya tuh suka ada, jadi kayak ada prince-nya gitu. Jadi kalau lu ketika lu pilih dan di dalamnya itu ada mainan kecil lah, kayak keramik kecil gitu. Kalau lu dapat, lu harus pakai topinya gitu. Bukan topi sih, kayak prince atau princess king atau queen-nya gitu. Jadi dipakai gitu, mahkotanya lah istilahnya. Nah, terus itu enak juga. Dan lebih ke makanan manis sebenarnya kalau di sini jadinya. Dan gue nggak pernah ada masalah sih sama makanan manis atau pedes ya. Terus yang ketiga, pertanyaan dari Beetle Burnett, BEETLEBURNED. Menarik. Apa film favorit yang ditonton berkali-kali nggak bosen? Jadi sebenarnya waktu 2019 itu gue sempet nonton sebelum pandemik. Ini selalu ada di memori gue. Ada terakhir yang gue tonton terus di sinema. Jadi ada dua ya, sinema sama enggak. Yang di sinema yang gue tonton in a row waktu filmnya rilis itu adalah Joker. Jadi waktu itu sebelum pandemik, seingat gue sebelum pandemik 2019. Terus jadi Joker waktu rilis, gue penasaran kan, karena kan Joker yang versi gue adalah Joker zaman dulu, yang bajunya jas ungu, terus rambutnya hijau, terus yang Batman zaman dulu deh, tahun-tahun waktu gue kecil 90-an segala macam gitu. Jadi gue nonton sendirian, itu gue bisa nonton 4-6 kali, seingat gue 4 kali in a row. Terus dua filmnya lagi itu gue tonton pas sudah agak-agak sepi. Gue nyoba dari nontonnya di Premiere sampai di biasa. Dan lebih lucunya lagi waktu gue nonton itu, saking randomnya, dan gue sering banget nonton Joker itu in a row ya, itu selain gue suka jalan filmnya, gue suka musiknya. Musiknya bagus banget, background musiknya bagus banget. Terus yang gue suka lagi adalah ngangkat ceritanya bukan yang sekedar asal bombing di macam-macam, enggak. Kenapa gue suka film ini? Karena lebih lebih manusiawi ya versi Joker yang 2019. Dan konyolnya waktu gue nonton itu random. Terus tiba-tiba sebelahnya adalah teman gue datang gitu, terus si Indek datang gitu.
lu nonton di sini? Iya, bisa loh. Studio kosong, dan gue booking jarang banget di tengah biasanya. Gue tuh random. Gue pengen nyobain kadang-kadang nonton di bawah, gue nonton di atas, nonton di pinggir, nonton di tengah. Ternyata teman gue pas lagi gue booking, pas lagi agak ke tengah, itu temen gue. Jadi, ya gue udah bilang sama dia, ya gue udah nontonin berkali-kali. Dan itu salah satu yang random, hal random. Terus habis itu, film yang kedua yang gue suka tonton berkali-kali, yang nggak di sinema ya. Yang kalau misalnya gue lagi buka laptop nih, sama bini gue, misalnya kita nonton apa ya, terus kayak nanya-nanya gitu. Oke deh, kita nonton Jojo Rabbit. Jojo Rabbit itu bener-bener yang bagus banget ya. Itu yang bener-bener dari sinemanya bagus, pengambilan gambarnya bagus, ceritanya bagus, komedinya lucu banget. Terus ya ini aja gue kalau ngebayangin Jojo Rabbit itu film lucu banget. Namanya Yorkie, yang anak kecil pakai kacamata itu favorit kita. Nah, terus dari pertanyaan selanjutnya, Anna 80-year-old woman. Anna ya. Terus movie you watch recently. Itu terakhir Don't Look Up. Itu ada di Netflix. Itu Don't Look Up. Jadi itu bagus banget. Itu salah satu filmnya Netflix yang terbaru yang gue nonton ya. Itu bener sarkas banget, sarkas banget. Dan terserah lu mau nonton atau enggak, gue nggak mau cerita karena gue nggak mau spoil juga. Cuman itu film yang terakhir gue tonton di Netflix, dan itu bener-bener sarkas banget dan bagus banget untuk isu. Sebenarnya bukan isu global warming juga ya, bisa dibilang isu tentang humanism juga, tentang karakter, tentang attitude. Itu bener-bener sarkas dan bagus banget. Gue nggak nyangka ternyata walaupun Netflix lagi diterpa sama Disney gitu ya, cuman ternyata mereka masih bisa ngerilis film yang bagus, dan itu film yang gue rekomendasiin. Kalau Disney itu lebih ke series ya, Netflix deh itu yang gue nonton terakhir tuh Don't Look Up. Terus pertanyaan dari Topan Alibi. That's totally a good question, but at the same time it's really already like in the past. Oke. Topan Alibi. Pertama kali ketemu Neng Jennifer di mana dan acara apa, Bang Ham? Oke, pertama kali gue ketemu sama Jennifer itu secara random juga. Jadi waktu itu kita di London 2014. Gue di tahun 2013 sebelumnya, di bulan November atau Desember, pokoknya mau masuk winter, masih autumn waktu itu. Jadi gue beli tiket Adam Green. Ya, gue inget banget gue beli di kampus tuh waktu itu. Gue beli tiket di Adam Green. Gue dapat Adam Green pertama kali gue bisa nonton Adam Green. Sedangkan gue nge-follow dia dari zaman MySpace. Dari zaman The Strokes, Albert Hammond. Terus gue liat, ini siapa nih, ada Adam Green nih. Terus gue ada kesempatan buat nonton dia di 2014. Cuman gue beli tiket di 2013. Akhirnya gue datang lah di Dingwalls. Acaranya di Camden bulan Januari 2014. Dingwalls itu daerah Camden di London. Pas gue datang itu udah agak gelap. Karena gig kalau nggak salah dibuka tuh ada band pembukanya, gue lupa namanya, kalau nggak salah Gorilla apa gitu nama band pembukanya. Terus gue sempet keliling dulu tuh, karena kan gue ke Dingwalls. Abis gue ke Dingwalls, gue sempet keliling dulu. Abis gue keliling, karena kan belum dibuka. Jadi gue lihat dari pintu depan, oh belum dibuka nih, masih pada soundcheck segala macam. Akhirnya gue keliling dulu, gue naik ke atas, Camden Locks itu, terus habis itu gue ngeliat ada vintage market, ada barang-barang tua, ada kamera-kamera tua, dan itu bagus-bagus banget. Cuma kan tujuan gue di sana nonton gig kan. Udah gue cuci mata aja. Udah agak lama gue muter-muter gitu, gak ada siapa juga kan. Terus gue turun ke bawah lewat jalur belakang. Terus gue balik lagi ke pintu exit door-nya itu yang lu bisa ngintip gitu. Terus gue ngintip gitu ya. Pas gue ngintip gini, oh masih soundcheck nih. Terus ternyata ada cewek nih di belakang gue, baru datang atau nungguin juga, gue nggak tahu. Terus gue nanya, lu mau nonton Adam Green juga? Gue tanya gitu. Terus dia bilang, iya. Terus gue bilang, kayaknya bukan di sini deh pintu depannya, soalnya ini kayak pintu exit door, kayaknya masuknya lewat sana, soalnya ini pintu dikunci dan nggak ada tiketing. Akhirnya si cewek ini bilang, ya udah deh, gue nyari pintu. Terus gue bilang, gue kayak tahu tuh di belakang situ kayak ada pintu, karena kan gue sempat keliling kan sebelumnya. Akhirnya kita ke belakang tuh. Pas kita ke belakang, ternyata emang bener di situ tiketingnya. Di situ ternyata kita masih dapat front row, karena emang gue tuh orang keempat yang nungguin, karena ternyata dari gue pas keliling-keliling itu udah ada 2 orang lagi di situ. Udah pas masuk situ, nah si cewek ini masih sama gue karena gue nunjukin jalan kan. Udah tiketing, udah kita masuk nih. Pas masuk,
gue langsung ke merchandise booth. Seperti biasa, gue langsung menuju ke merchandise booth. Orang-orang biasanya kan beli minum segala macam. Gue nggak peduli deh. Yang penting gue ke merchandise booth dulu. Di situ di merchandise booth gue ketemu sama Yasmin, bininya Adam Green segala macam. Terus gue beli tote bag, gue beli kaos segala macam. Udah gue beli, pokoknya yang penting gue beli dulu karena pengalaman gue kalau gue nggak beli dulu, biasanya kalau di akhir-akhir udah habis atau enggak bakal antrinya panjang banget. Jadi mumpung gue lagi dapat front row juga kan, karena nggak ada siapa-siapa, akhirnya gue beli. Udah. Terus udah gue masukin tas segala macam, gue tungguin. Gue ke front row lah, gue ke front row deket pilar gitu di Walls, di pub itu. Terus gue ngeliat, wah nih cewek yang tadi ketemu gue di depan nih, yang di luar, di front row juga posisinya. Terus entah kenapa, band pembuka udah main, udah otomatis kan kita maju semua ke depan. Udah, ini cewek di sebelah gue, dan gue di sini posisinya. Dan kita nonton band pembuka, terus pas sebelum Adam Green main, cewek ini nanya sama gue, lagu Adam Green favorit lo apa? Dia nanya gitu, terus gue bilang, ya ada banyak sih, cuman yang gue lagi suka banget gue denger, gue bilang gitu, I Wanna Die segala macam, terus Getting Late segala macam, itu kan nempel banget di lagu itu di gue. Terus ya udah, terus kenalan, akhirnya dia bilang, kenalnya udah nama gue Ilham, terus dia namanya Jennifer, nama dia Jennifer. Terus gue langsung, ngomong-ngomong nama Jennifer, itu ada lagu Adam Green yang ngomongin Jennifer, judulnya Emily. Terus udah kan, udah pecah tuh, udah buka suasana. Adam Green naik segala macam, terus request lagu segala macam, kita tosan segala macam Adam Green. Terus ketika Adam Green lagu Emily, ya itu akhirnya lagu itu dimainin karena orang-orang pada nanya request apa, terus gue request awalnya ada terus Emily segala macam, dan itu liriknya itu adalah Jennifer. Nah, itulah pertama kali gue ketemu sama Jennifer. Pertanyaan selanjutnya dari Angga DM, gigs apa yang paling berkesan yang pernah didatangi Bang Hamfran? Sebenarnya itu gigs yang tadi gue ceritain yang Adam Green itu berkesan buat gue. Cuman kalau gue ngomongin itu lagi basi kan. Oke, gue cari gigs yang paling berkesan buat gue ya. Gigs yang paling berkesan buat gue mungkin waktu gue nemuin The Family Rain, udah pernah gue ceritain di Molekland Story. Oke, di luar itu deh. Gue pernah nonton The Last Shadow Puppets di Jepang. Waktu itu Last Shadow Puppets main di Jepang 2016 ya. Itu ternyata Jepang itu bulan April kalau nggak salah, itu April ya kalau nggak salah, April 2016 Last Shadow Puppets main di Jepang. Itu gue pikir nggak terlalu dingin ya. Gue cuma pakai kaos Milescan tuh. Gue pakai kaos Milescan yang putih yang gue beli waktu di gignya Milescan. Terus gue nunggu Last Shadow Puppets di ini sebelum gue ketemu mereka ya. Gue nunggu sebelum gignya itu, gue nunggu di luar. Gue nunggu di luar apa namanya event. Terus habis itu biasalah orang Jepang itu kan ternyata strict banget ya. Jadi caranya adalah gue ke belakang, gue ke arah dengan PD-nya, gue jalan ke arah pintu masuk band-band gitu, kru gitu. Dengan PD aja gue jalan gitu. Terus gue ngobrol sama krunya segala macam. Terus ya gue ngeliat udah ada checklist ternyata. Kalau lo mau masuk lewat pintu belakang tuh ada checklist apa namanya name tag segala macam gitu, Last Shadow Puppets. Terus gue nggak ada kan, akhirnya gue nunggu di agak pintu ke belakang. Nah, ada info di kayak HT-nya gitu, dia bilang the band-nya udah mau nyampe nih, tolong clear area. Di situ gue sebenarnya pilihan, entah gue nyusup ke dalam ya seperti biasa, gue nyusup ke dalam, atau gue ngumpet di sekitaran pintu masuk itu, atau ya itu gue benar-benar kayak belaga pelon aja nunggu aja di situ. Nah, cuman kan pertama konsernya belum mulai, gue nggak mau kehilangan tiket kan. Kedua dingin banget, gue nggak bawa jaket juga, ya kan, daripada gue nunggu di luar tuh kelamaan. Yaudah deh, kalau gue nyusup bisa-bisa gue deportasi atau dicoret lah visa gue atau paspor gue. Akhirnya gue pikir yaudah deh, gue balik ke depan, terus gue pura-pura mau nungguin di deket ini apa sih di Jepang tuh apa sih, ice cream atau apa gitu ya. Ternyata gue kegap sama krunya gitu, kru orang Jepang. Ini orang yang tadi gue lihat di belakang nih. Lu keluar gitu. Karena itu vending machine-nya itu deket. Jadi gue pura-pura kayak orang belaga pelon aja gitu. Cuman gue kegap gitu sama kru orang Jepang ya, bukan kru Last Shadow. Kru Last Shadow-nya sama gue udah ngobrol, udah nggak masalah. Cuman kru orang Jepangnya kayak ngomong pakai bahasa Jepang, kayak cuman bisa ngomong get out. Terus gue kayak gue kegap, mampus nih gue. Udah gue naik deh, gue masuk ke depan. Karena di Jepang itu ternyata tiketing lo
Mau lu datang awal, mau lu datang belakang, pengalaman gue ya, itu tiketingnya itu sesuai nomor. Makanya lu suka heran, gue suka heran kalau misalnya gue ngeliat di Jepang tuh suka dijual tiket konser ada nomor-nomornya, nomor sekian, ternyata itu buat antrian. Misalnya nomor 1 sampai 100 antri di sini, 100 sampai 200. Jadi shit, gue udah tahu kayak gitu. Anjir, gue ngerasa percuma karena gue datang selalu pagi kan, selalu awal kan. Akhirnya ya udah deh, gue nungguin di luar. Datanglah La Chaux de Puppets, Alex Turner, Malscan, dan waktu itu 2-3 mobil kalau nggak salah, udah. Terus Zack keluar, dia nggak tahu dia mau kemana, cuman dia ke arah kita yang lagi pada ngantri gitu kan. Gue kayak, ngapain ini orang gitu kan. Terus udah ketemu segala macem. Dan yang berkesan itu adalah selain gue nunggu itunya, akhirnya gue dapet antrian yang udah panjang banget deh. Tapi ini ternyata uniknya di Jepang, sengantri-ngantrinya lo, ternyata mereka nggak begitu agresif ya. Dia nggak begitu agresif. Jadi ketika nunggu bandnya main, mereka sibuk sama handphonenya, terus mereka main game segala macam. Terus gue kan kayak bengong gitu kan pas playlist dimainin. Terus gue ngeliat kayak, ini orang-orang ini kok nggak ada antusiasnya sama playlistnya ya sama sekali ya. Terus gue mulai maju-maju ke depan tuh, cek. Akhirnya gue dapet tuh front row. Gampang banget ya. Terus habis itu pas lagu dimulai, bang, gue sikat front row. Mereka responnya agak telat, terus gue sikat, ya udah. Dan di situ ada komunikasi, karena kan sebelumnya gue juga pernah ketemu sama Malscan juga, gue pernah ketemu sama orang tuanya Malscan juga di Liverpool segala macam. Jadi terus kita connect gitu di atas dan ya ada koneksi gitu, kayak waktu gue nonton The Vaccine juga ada koneksi gitu. Terus jadi gue, hey Miles, let's have it, gue gitu-gitu kan. Miles, ini orang bilang let's have it ke kita, ayo kita sikat lagu. Itulah salah satu yang komunikasi yang terjalin gitu dari pemain band sama penontonnya, dan itu berkesan sama gue karena di situ eranya Alex sama Miles tuh udah ini ya, chemistry-nya udah makin lebih parah lagi sih bromance-nya dibanding Last Shadow yang awal. Jadi mereka udah lebih casual di sini. Itu salah satu gigs yang berkesan Last Shadow Puppets di Jepang. Ada pertanyaan lagi dari Zian X Raihan. Cara kuliah di UK gimana, Bang? Oke. Cara kuliah di UK gimana? Basicnya aja ya. Kalau pengalaman gue sebenarnya gue sama mungkin sama kalian, di mana orang Indonesia yang bukan mother tongue gitu, bukan bahasa Inggris kan. Jadi yang pasti kalau lo mau kuliah di UK, yang pasti ya udah belajar bahasa Inggris aja dulu. Belajar bahasa Inggris, biasain dengar bahasa Inggris. Kalau nonton film, pakai subtitle bahasa Inggris. Terus kalau bisa lo buka conversation in English gitu sama siapapun. Jadi yang paling lo bisa, kayak gue waktu itu, ya udah perdalam Inggris. Gue kerja dulu, cari serabutan segala macem. Terus nanti ketika ada kesempatan, lu sebelumnya kalau lu udah pernah kuliah, gue kan ngambil waktu itu master ya. Kalau lu udah kuliah S1, lu bikin IP lu setinggi-tingginya. Karena pengalaman gue waktu gue ngambil master itu, gue dapat diskon. Diskonnya itu bukan murah sih, diskonnya gede banget. Jadi harusnya gue bayar berapa ribu pounds, gue cuma bayar 50% atau 60%-nya, di-cut di segitu, karena IP gue waktu S1 tinggi. Jadi IP gue di atas 3, nggak cum laude sih, cuman tinggi. Akhirnya masuk ke kriteria mereka, akhirnya gue dapet diskon. Sebelum gue pindah, gue harus nyari kerjaan tambahan. Jadi gue make sure gue ada kerjaan di sana. Jadi gue udah ngebuka network juga. Terus sama lu harus nyari kalau bisa kampus-kampus yang sebenarnya nggak harus kampus-kampus ternama ya, karena kampus-kampus ternama itu kan udah pasti mahal. Dan yang kedua pasti di tengah kota. Di tengah kota itu bakal mahal banget biaya hidup. Sedangkan waktu gue dapet di London, cuman gue ngambil kampus yang gak di zona 2, jadi masih dekat sama perumahan lah, zona 4 gitu, jadi masih bisa dibilang untuk akses lebih murah, untuk biaya hidup lebih murah, karena gue bisa jalan kaki. Jalan kaki itu sekitar 30 menitan. Jadi itu yang harus diperhatiin, jadi bukan sekedar budget, bukan sekedar bahasa Inggris, cara hidup aja, cara lo bisa hidup untuk bisa hidup di UK. Kita ngomongin kalau kayak gue gitu ya, bukan siapa-siapa, bukan anak pejabat, bukan segala macam yang bisa dapat akses atau dapat sponsor. Waktu gue nyampe di London pun uang gue juga nggak cukup kan. Cuman itu tadi gue bilang, gue ngakalin dengan jalan kaki, dan gue makan juga nggak boros. Gue makan waktu itu jatah gue seminggu, gue ngejatahin diri gue sendiri, makan seminggu paling sekitar
kalau lagi kere-kerenya ya, setiap belanja itu paling sekitar 7 pounds atau paling 10 pounds. 10 pounds itu juga sekitar 150.000 seminggu. Itu jatah gue makan. Gue cuma makan kentang doang. Dan kentangnya juga cuma kentang yang udah jadi gitu, makanan beku. Jadi gue cuma taruh di oven, gue bedah dua buat makan siang sama makan sore. Udah, makanan gue cuma kentang doang. Terus kalau misalnya gue lagi selebrasi gitu, misalnya wah gue dapet project bagus nih, atau gue dapat selebrasi lah, misalnya gue ketemu Liam atau apa, paling gue selebrasi, gue ke supermarket, gue beli makanan-makanan yang murah, yang istilahnya udah hampir expired, yang aslinya 2 pound waktu itu sekitar 30 ribuan, itu di diskon jadi cuman sekitar nggak nyampe 15.000 waktu itu di diskon. Itu jadi cara kuliah di UK itu bukan sekedar lo bisa bahasa Inggris segala macam, gimana lo bisa hidup dulu, ngakalin hidup. Jadi nanti selebihnya itu akan berjalan, karena ada juga orang-orang yang kuliah di UK udah persiapan udah segala macam, ternyata ada culture shocknya, jadi nyampe UK kedinginan atau misalnya nggak bisa makan, akhirnya sakit, dan akhirnya lo sendiri yang berabe gitu. Jadi kalau gue pikir basic-basicnya itu adalah sebenarnya survive aja, dan cari kuliahnya juga nggak usah yang gila-gila lah, karena menurut gue pendidikan itu juga balik ke orangnya kan, karena sebagus-bagusnya universitas gitu ya, ketika lo nya sendiri nggak tulen gitu ya, nggak tekun juga, akhirnya lo nanti kerjanya urusan yang lain gitu. Misalnya lo lulusan desain, ntar kerjanya di bank, lulusan pertanian kerjanya di mana. Jadinya sayang kan, maksud gue mendingan emang lo harus tekun juga gitu. Jadi ya nggak harus kuliah yang bagus gitu tinggi, namanya juga kuliah di negara orang kan, yang penting sesuai kemampuan aja. Dan ilmunya pasti nyampe kok, karena kita bakal ngebaca literatur segala macem, jurnal segala macem, dan nggak ada bedanya kok. Cuman gimana elunya aja nanggepin prestis atau enggak. Kalau gue sih nggak masalah ya. Kalau gue mau kuliah dimanapun, yang penting gue dapat ilmu. Pertanyaan ini deh dari Fikri Teguh nih, gue pilih deh pertanyaan terakhir yang gue jawab untuk saat ini ya. Tahun ini bakal ada sesuatu di Molecland. Jadi tahun ini kalau ngebahas tentang Molecland, gue lagi di Prancis juga, jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang mau gue buat di Indonesia ya. Jadi gue buat akan streaming aja, buat online segala macam kayak Molecland Live, yang kayak giveaway ini aja gue kirim dari Prancis gitu. Jadi gue nggak bisa ngelakuinnya di Indonesia, dan gue nggak bisa bikin Molecland Geek juga. Cuman yang akan gue bikin di Molecland tahun ini adalah Molecland yang bener-bener deket sama orang, sama supporter, teman-teman di sini yang support sama gue, sama kita. Jadi kayak misalnya gini, biasanya konten YouTube Molecland itu kan gue rekam, terus gue edit, terus gue masukin ke channel Molecland YouTube kan. Kalau di sini udah gue live sama lo, udah begini aja. Terus gue juga akan ngebantu orang-orang, kayak gue ngebikin Molecland Just Tip. Itu benar-benar Molecland Just Tip yang gratis dari Prancis untuk barang-barang sale ya. Jadi apapun barang yang mau lu titip, mau lu beli, apapun itu, mau besar mau kecil, gue bantuin. Gue akan lebih fokus ke Molecland video kayaknya, karena di sini gue bisa ngobrol sama teman-teman, bisa ada berinteraksi juga ya kan. Terus kalau untuk yang kayak Molecland Geek, terus exhibition, terus Molecland Museum, itu masih belum gue bisa buka, karena Molecland Museum pertama gue kosongin dulu. Terus kalau Molecland Exhibition, gue belum ada tawaran exhibition kemana-mana lagi. Gue aja belum pede nih kalau gue pergi ke UK untuk exhibition, masih belum tahu. Terus kalau Molecland Geek, sama Molecland Geek gue nggak ada di Indonesia juga, jadi Molecland sekarang gue bikin online dulu aja. Nah, sebenarnya masih banyak banget nih di list ini yang mau gue jawab pertanyaannya, cuman gue udah ngebatasin waktu, jadi kayaknya gini aja. Yang tadi udah gue jawabin ya, dari Fikri Teguh, terus Zian, Raihan, Angga, Topan Alibi, Anna 80-year-old woman, Beetleborn, Clarissa Disti, sama Abinur. Yang tadi gue sebutin ini, sambil nunggu pengumuman giveaway. Jadi, karena gue respect juga, karena kalian udah ngirim pertanyaan juga. Jadi yang tadi nama-nama gue sebutin itu, untuk sementara gue kasih lo 30% untuk barang-barang Molecland. Selalu deh. Jadi gue ada Molecland Store di Indonesia. Itu gue kasih ke lo, kalau lo mau beli dari situ, gue kasih 30% aja. Diskon segala macam. Tapi nanti minggu depan nama lo akan gue masukin buat gue undi buat menangin giveaway. Terus untuk yang lain itu tenang aja, gue akan fair juga, karena masih banyak yang mau gue balas. Gue jawab juga, itu pertanyaan akan gue jawab di minggu depan. Jadi Molecland Q&A akan gue pecah jadi 2 part, karena banyak banget pertanyaan yang menarik. Dan
untuk sementara begitu dulu. Jadi giveaway akan mau nggak mau nih, karena nggak mungkin kalau gue cuma ngasih dari sekian dari 90 pertanyaan, gue cuma ngejawab sedikit dan gue undi ada 2 CD lagi. Jadi mendingan ya udah gue bikin 2 part aja. Jadi yang sekarang ini gue kasih 30% off aja deh, terserah lu deh mau barang apapun yang ada di Molek Land Store, yang ada di City Amat Museum ya. Jadi lu bisa, nanti lu tinggal DM gue aja, tinggal lu ke City Amat Museum, ada Ipung di sana. Terus lu tinggal bilang sama Ipung, gue dapat kode dari Hampran, bilang aja, nanti gue kasih kodenya. Nama lu udah pasti gue masukin minggu depan. Terus nanti kita undi, dapat giveaway untuk 2 orang, akan dapat Liam Gallagher CD MTV Unplugged, dan itu akan gue kirim dari Prancis. Dan lu gak perlu bayar apapun, jadi cukup tunggu aja, duduk manis, tunggu. Jadi tenang aja, karena emang gue mau fair, jadi semua pertanyaan yang masuk, ada 90 pertanyaan, itu akan gue pilih secara random. Tadi udah gue jawab satu-satu, beberapa. Karena mau fair lagi, minggu depan gue undi. Baru minggu depan gue undi, ada Q&A kedua, mau nggak mau. Sebenarnya minggu depan itu gue ada konten yang mau gue masukin, cuman karena ini nggak cukup waktunya, akhirnya ya udah. Part 2 akan gue jadiin buat minggu depan. Dan ya, semoga kalian dapat. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support Molek Land. Sampai jumpa minggu depan ya. Oke? Bye-bye. Thank you so much semuanya.